Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intania Zaina Nurhuda. Saya merupakan guru biologi di SMA Negeri 1 Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi. Saya lulusan dari S1 Pendidikan Biologi Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini saya sedang melaksanakan PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Galuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acaranya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Tiga orang. Tiga orang siapa saja? Sebelumnya yang kita pelajari tentang apa? Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, berarti kalian masih ingat salah satu proyek yang ibu minta pada kalian yaitu melakukan mini riset, betul ya? Mini risetnya ibu ingin tanya kelompok yang mini riset itu mengenai pengaruh suhu terhadap pertumbuhan pada tumbuhan. Siapa? Oke, Mia. Hasil dari mini riset kamu apa, Fen? Jadi menurut penelitian Ibu, dari hasil mini riset memperlihatkan bahwa biji yang disimpan di dalam suhu yang rendah tidak mengalami pertumbuhan. Namun ketika biji tersebut dikeluarkan dan dikembalikan ke suhu yang normal mengalami pertumbuhan. Oke, terima kasih. Kira-kira kenapa hal tersebut dapat terjadi? Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Ada yang mau menjawab? Oke, silahkan. Jadi karena proses fisiologi pada biji tersebut tidak terjadi, kemungkinan karena enzimnya tidak aktif. Oke, good ya, bagus sekali. Berbicara mengenai enzim. Ya, good. Nah, berarti kalau ngomongin enzim, ibu sekarang mau tanya lagi nih. Kira-kira kalian masih ingat tidak ya saat kita kelas 11 dulu ya, pada tingkat sebelumnya kalian pencernaan ada yang namanya enzim pencernaan. Nah, enzim pencernaan itu kan setiap organ berbeda-beda ya. Kenapa coba? Ada yang menjawab? Ya, Bu. Oh, Angga. Ini menjawab dikarenakan senyawa yang dibantu oleh enzim tersebut berbeda-beda. Contohnya di lambung, enzim pepsin membuat protein menjadi peptide. Oke, good ya. Kalau begitu kita sudah tahu ya kira-kira apa yang akan kita pelajari hari ini. Nah, untuk melihat kemampuan awal kalian tentang enzim, ibu ingin kalian melakukan dulu tes. Sudah siap dengan kuisisnya? Silakan dibuka HP-nya masing-masing. Kemudian masuk ke kuisis. Kodenya adalah 441813 ya. Masuk ke kuisis 441813. Silakan. Sudah siap? Oke. Kita mulai dari sekarang. Oke. Bagaimana hasilnya? Kurang puas kan? Oke. Gak masalah ya. Ini adalah kompetensi dasar yang akan kalian pelajari hari ini, yakni 3.2 ya, mengenai menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam atau pada keterampilannya. Kalian harus bisa menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim, fotosintesis dan respirasi kaki. Namun untuk hari ini kalian diminta untuk melakukan percobaan tentang faktor yang mempengaruhi kerja
Nah, ada tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini anak-anak. Yang pertama, kalian peserta didik harus mampu mengidentifikasi minimal 2 komponen penyusun enzim. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan sifat dan cara kerja enzim. Kemudian peserta didik mampu menganalisis faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Kemudian, nah ini peserta didik mampu melakukan percobaan tentang faktor yang mempengaruhi kerja enzim dengan baik, sehingga peserta didik dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, kemudian menumbuhkan perilaku kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif, teliti, disiplin, toleransi, tekun, jujur, responsif, aktif, bertanggung jawab, dan mampu bekerja sama. Dan sebelum kita masuk di kegiatannya, nah Ibu ingin kalian memperhatikan terlebih dahulu video pembelajaran yang akan Ibu tayangkan. Pendakian akibat hipotermia telah beberapa kali terjadi. Jika tidak ditangani dengan benar, korban akan mengalami kerusakan organ, bahkan meninggal dunia. Hipotermia Poggi, tempat saya tinggal di Italia ketika musim dingin. Yuk, sama-sama kita jalan-jalan. Beginilah suasana Poggi ketika sore hari. Banyak burung yang melakukan migrasi. Burung yang melakukan migrasi dengan jarak paling jauh adalah Arctic Tern. Mereka melakukan migrasi dengan cara Oke, nah ada yang berani memberikan pendapatnya mengenai video yang telah diputar tadi di depan? Nah, Bu, Oke, silakan Rega. dari video tersebut memperlihatkan kasus hipotermia, tumbuhan yang meninggalkan batang dan ranting, dan Apalagi? dari itu migrasi pada hewan. Oke, ya betul. Nah dari ketiga fenomena tersebut kalian rubah nanti menjadi identifikasi masalah ketika Ibu membagikan LKPD yang akan nanti diberikan setiap kelompok ya. Tapi sebelum itu Ibu ingin bertanya dulu nih, kita kan berbicara tentang enzim ya. Ada yang tahu apa komponen dari enzim? Protein dan Oke, bagus ya. Jadi enzim itu terdiri atas protein dan ditambah dengan sedikit senyawa lain yang kita sebut dengan gugus prostetik. Di mana gugus prostetik itu anak-anak itu terdiri atas koenzim dan juga kofaktor. Hari ini kalian diminta untuk berkelompok. Kemarin Ibu sudah meminta kalian untuk membuat kelompok secara acak. Silakan berkumpul dengan kelompoknya. Oke, sebentar ya. Ibu akan membagikan LKPD masing-masing kelompok. Oke. Sudah semuanya dapat LKPD-nya? Sudah. Oke, sekarang Ibu minta kalian untuk melihat di LKPD tersebut apa yang harus kalian lakukan? Melakukan percobaan menggunakan virtual ya. Nah, ini virtual lab-nya. Baik, silakan dimulai dari sekarang. Kalian pakai substrat apa? Pakai hati terus sama apa lagi itu? Oh, atau oke. Jadi nanti dilihat dulu ya. Kalian juga bisa ngatur suhunya juga tuh untuk pengaturan suhu. Silahkan nanti dicatat hasilnya di tabel ya. Oke. Makasih. Baik, sudah selesai? Sudah ya? Oke, kalau sudah selesai, Ibu meminta berapa ya? 2 kelompok untuk menyajikan hasil dari LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi
akan mempresentasikan mengenai materi pada LKPD yang telah kami buat sebelumnya. Selanjutnya kami akan menyampaikan pembahasan yang telah kami buat mengenai praktikum yang telah kami lakukan. Dari kegiatan praktikum yang kami lakukan, terdapat hasil bahwa ketika ekstrak yang berbeda baik ekstrak hati, ekstrak kentang, dan ekstrak apel. Untuk penanganannya atau solusi untuk kasus ini adalah segera memindahkan pasien ke tempat yang lebih hangat, menjauh dari lingkungan dingin, dan mengganti pakaian yang lebih hangat untuk membantu pengaturan suhu tubuhnya. Seperti suhu, pH, dan inhibitor. Oke, terima kasih. Ada yang mau menanggapi presentasi dari kelompok yang di depan? Silakan. Oke, silakan kelompoknya Kalista. Boleh rapi dulu ya. Oke. Sebelumnya, izin menambahkan untuk kelompoknya Salma tentang yang hipotermia. Di sini saya akan menambahkan tentang bergerak, dan yang terakhir segera hubungi tim medis. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi yang akan dijelaskan, ada yang masih belum paham materi yang kita bahas sebelumnya? Silakan. Oke, Wanda ada pertanyaan? Silakan. Ibu, mohon maaf sebelumnya saya belum memahami mengenai salah satu sifat enzim yang bekerja secara bolak-balik itu maksudnya gimana? Oke, baik, terima kasih. Bahwasanya selain dia sebagai biokatalisator yang memiliki senyawa protein dan dapat meningkatkan kecepatan reaksi kimia, dia juga enzim dapat bekerja secara bolak-balik. Nah, maksud dari bolak-balik ini adalah enzim. Tadi ada sedikit disinggung oleh kelompoknya kelompoknya sini, bahwa salah satu dari cara kerja enzim ini ada teori Lock-and-Key, di mana Lock-and-Key ini artinya bahwa enzim dengan substrat itu harus cocok, ya, layaknya gembok dan juga pembelajaran pada hari ini, ya. Siapa yang menyimpulkan? Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu enzim merupakan biokatalisator yang berfungsi mempercepat reaksi kimia dalam tubuh organisme dengan menurunkan energi aktivasinya. Yang kedua, enzim sangat berperan penting bagi organisme. Jadi manfaat yang bisa diambil dari pembelajaran hari ini, kita bisa menemukan solusi pertolongan pertama pada orang yang terkena hipotermia, penyebab adanya dormansi tumbuhan dan migrasi yang dilakukan oleh hewan di musim dingin untuk dapat mempertahankan kehidupannya. Oke, terima kasih anak-anak. Untuk melihat apakah pembelajaran hari ini berhasil atau tidak, kita lakukan post test. Kalian masuk lagi ke gue sisi. Oke, sudah selesai ya. Baik anak-anak, untuk hari ini Ibu ingin sebelum kita menutup pembelajaran, kita melakukan refleksi pembelajaran pada hari ini. Ada yang mau memberikan refleksinya bagaimana pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini menurut saya menyenangkan dan juga menarik. Yang awalnya saya belum begitu mengerti mengenai